Di sini saya akan menyebutkan beberapa komponen pada mesin konvensional. Yang pertama ada ignition coil, berfungsi untuk menaikkan tegangan dari 12 volt menjadi 10 volt bahkan lebih. Berikutnya ada distributor, berfungsi untuk mengarahkan tegangan tinggi dari koil ke masing-masing busi atau mendistribusikan tegangan tinggi ke masing-masing busi. Selanjutnya ada vacuum exchanger, bekerja untuk mekanis yang digunakan untuk memundurkan timing pengapian. Berikutnya ada pompa bensin, berfungsi untuk memberikan penekanan dan juga pemompaan terhadap bahan bakar yang berasal dari tangki untuk menuju kepada karburator dari mesin. Berikutnya ada filter oli, sesuai dengan namanya, yakni menyaring oli mesin dari segala kotoran seperti gram besi yang nantinya akan didistribusikan ke seluruh bagian mesin sebagai pelumasan. Berikutnya ada dispik oli, berfungsi untuk mengecek ketinggian dari oli yang ada di dalam mesin. Berikutnya ada termostat, berfungsi untuk mengatur buka tutup sirkulasi cairan pendingin mesin. Berikutnya ada radiator untuk menurunkan suhu air pendingin. Berikutnya ada selang radiator sebagai penyalur air pendingin ke mesin. Dan berikutnya ada V-belt, adalah untuk menghubungkan hasil dari putaran mesin ke beberapa komponen pada mobil. Berikutnya ada karburator, sebagai pengatur udara dan bahan bakar ke dalam saluran isap, sebagai pengatur perbandingan bahan bakar udara pada beban kecepatan. Berikutnya ada intake manifold, adalah untuk mengantarkan campuran udara dan bahan bakar ke silinder mesin agar digunakan untuk proses pembakaran. Berikutnya ada exhaust manifold, merupakan komponen yang berfungsi untuk mengalirkan gas hasil pembakaran pada tiap-tiap silinder ke pipa buang. Berikutnya ada alternator, berfungsi untuk menghasilkan arus listrik bagi semua komponen yang membutuhkan aliran listrik seperti AC, lampu mobil, dan audio mobil. Berikutnya ada motor starter, berfungsi untuk memutarkan roda gila pertama kali sehingga mesin dapat hidup. Setelah itu terjadi siklus yang akan menghasilkan tenaga. Berikutnya ada roda gila, adalah untuk menyimpan tenaga putar yang dihasilkan pada langkah usaha agar proses engkol tetap berputar terus pada langkah lainnya. Dan berikutnya ada kepala silinder atau silinder head, berfungsi sebagai tempat pembakaran, sebagai tempat kelengkapan mekanisme katup, saluran pemasukan, saluran pembuangan, tempat pemasangan busi, tempat water jacket. Berikutnya ada blok silinder sebagai tempat naik turun piston, tempat untuk mengarahkan energi pembakaran, sebagai tempat mekanisme engkol berlangsung. Dan yang terakhir ada carter atau bak oli, berfungsi untuk menampung oli atau pelumas di dalam mesin sehingga oli pelumas selalu